Aku terpaksa menikah dengan pria yang tak kucintai. Harus menikah dengan duda kaya raya untuk melunasi hutang keluargaku. Namun akhirnya aku justru merasakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Malam itu, rumah sederhana Alia terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu temara menerangi ruang tamu yang kecil. Sementara ibunya duduk diam di kursi kayu dengan wajah penuh beban. Alia baru saja pulang kerja, meletakkan tasnya dengan lelah di atas meja, lalu mendekati ibunya yang tampak gelisah. "Ibu, ada apa?" tanyanya pelan. Bu Sari tidak langsung menjawab. Tangannya saling meremas, napasnya terdengar berat. Alia duduk di sampingnya, mencoba menangkap ekspresi di wajah wanita itu. "Ibu." Alia menggenggam tangan ibunya yang terasa dingin. "Kenapa diam saja? Apa ada yang terjadi?" Bu Sari menarik napas dalam, seolah mengumpulkan keberanian sebelum akhirnya berkata, "Hutang kita, Alia, bunganya semakin besar. Ibu sudah berusaha, tapi tidak cukup. Penagih datang lagi tadi siang." Alia terdiam sejenak, berusaha mencerna kata-kata ibunya. Ia sudah terbiasa dengan masalah keuangan mereka sejak ayahnya meninggal. Tapi kali ini, nada suara ibunya terdengar lebih putus asa dari sebelumnya. "Aku bisa cari pekerjaan tambahan," kata Alia, mencoba berpikir jernih. "Aku bisa cari cara lain. Kita pasti bisa." "Tidak cukup, Nak." Suara Bu Sari melemah. Alia mengerutkan kening. Ada sesuatu yang belum dikatakan ibunya. Sesuatu yang lebih buruk. "Ibu, ada apa?" Bu Sari menggigit bibirnya, ragu-ragu sebelum akhirnya berbisik, "Pak Rendra datang tadi siang." Nama itu membuat Alia langsung menegang. "Pak Rendra?" ulangnya, memastikan. "Maksud ibu, pemilik toko tempat ibu bekerja itu?" Bu Sari mengangguk pelan. "Dia bilang dia bisa membantu kita melunasi semua hutang." Alia mengerutkan alis, merasa ada yang tidak beres. Kenapa dia tiba-tiba mau membantu? Bu Sari menunduk, menghindari tatapan putrinya. "Dia ingin menikah denganmu, Alia." Hening. Alia tertawa kecil, bukan karena merasa lucu, tapi lebih karena tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Ibu bercanda, kan?" tanyanya, mencoba meyakinkan diri. Bu Sari tidak menjawab. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ibu." Suara Alia bergetar, kali ini lebih serius. "Ini bukan lelucon, kan?" Dengan berat hati, Bu Sari menggeleng. "Ibu sudah menolak, tapi dia bilang ini satu-satunya cara. Jika tidak, kita akan kehilangan rumah ini. Adit harus berhenti sekolah." Alia berdiri, jantungnya berdegup kencang. "Ked, ibu ingin aku menikah dengan pria tua itu hanya karena kita punya hutang. Ibu tidak ingin ini terjadi, Nak." Suara Bu Sari nyaris berbisik. "Tapi kita tidak punya pilihan." Alia menggeleng keras. "Tidak, Bu. Selalu ada pilihan. Aku bukan barang yang bisa diperdagangkan." Bu Sari terdiam, menunduk dengan air mata menggenang di sudut matanya. Alia melirik arah kamar Adit. Adiknya yang masih kecil dan tidak tahu apa-apa tentang beban yang sedang mereka tanggung. Ia menggigit bibirnya, menahan emosi yang berkecamuk dalam dadanya. "Aku butuh waktu untuk berpikir," katanya akhirnya, suaranya melemah. Tanpa menunggu jawaban ibunya, Alia melangkah keluar rumah. Udara malam menyambutnya dengan hawa dingin, tapi tidak sedingin perasaan yang kini menyelimuti hatinya. Langit gelap di atas sana tampak begitu luas, tapi Alia justru merasa semakin terjebak. Hari itu datang lebih cepat dari yang Alia harapkan. Gaun putih yang ia kenakan terasa begitu asing di tubuhnya. Seharusnya, pernikahan adalah momen bahagia, penuh cinta dan harapan. Tapi bagi Alia, ini terasa seperti belenggu yang mengikatnya erat. Di hadapannya, pria yang kini menjadi suaminya, Rendra,
berdiri dengan ekspresi datar. Tak ada binar kebahagiaan di matanya, seolah ini hanya urusan bisnis. Dan memang, bagi pria berusia hampir 50 tahun itu, pernikahan ini tidak lebih dari sebuah perjanjian. Alia menunduk, hatinya terasa kosong. Saat penghulu mengucapkan doa terakhir, tamu-tamu bertepuk tangan. Ibunya tersenyum penuh haru. Meski Alia tahu, di balik itu ada perasaan bersalah yang tak bisa dihapus begitu saja. Adiknya, Adit, menatapnya dengan wajah bingung. Bocah itu mungkin belum sepenuhnya memahami situasi ini, tapi Alia bisa melihat sorot sedih di matanya. Ketika Rendra mengulurkan tangan, Alia ragu sejenak sebelum akhirnya membiarkan pria itu menggenggamnya. Sentuhan dingin, tanpa rasa. Setelah acara selesai, Alia duduk diam di depan cermin besar di ruang rias. Wajahnya masih dipoles riasan, tapi tatapannya kosong. Pintu terbuka, memperlihatkan Rendra yang melangkah masuk dengan sikap tenang. Pria itu melepas jasnya dan menatap Alia melalui pantulan cermin. "Mulai sekarang, kau adalah istriku," katanya datar. Alia mengangkat kepalanya, menatap Rendra melalui bayangan di cermin. "Istri di atas kertas," jawabnya pelan. Rendra mendekat, ekspresinya tak terbaca. "Aku sudah menepati janjiku. Hutang keluargamu lunas. Sekarang giliranmu menepati bagianmu." Alia menelan ludah. Bukan karena takut, tapi lebih karena pahitnya kenyataan yang harus ia terima. "Dan apa bagianmu dalam perjanjian ini?" tanyanya, suaranya mengandung nada perlawanan. Rendra tersenyum tipis, tapi bukan senyuman yang hangat. "Jangan bertanya terlalu banyak, Alia. Jalani saja." Alia mengepalkan tangannya. "Apa aku hanya istri di atas kertas? Atau kau mengharapkan sesuatu dariku?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menatap Alia dengan pandangan yang sulit diartikan. "Aku tidak butuh istri yang rewel," katanya akhirnya. "Cukup jalankan peranmu. Dan jangan pernah berpikir untuk melawan atau kabur." Alia tertawa sinis. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tidak akan kabur. Aku hanya ingin tahu, apa yang sebenarnya kau inginkan dari pernikahan ini?" Rendra menatapnya tajam. "Kau akan tahu nanti." Dengan itu, pria itu berbalik dan melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan Alia sendirian dalam keheningan yang menyiksa. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Pernikahan ini bukanlah akhir dari penderitaannya. Justru, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih buruk. Alia membuka matanya perlahan, menatap langit-langit kamar yang tinggi dengan ukiran mewah. Tirai sutra bergelombang tertiup angin dari jendela besar, memperlihatkan pemandangan taman luas di luar. Rumah ini luar biasa megah, tapi terasa dingin dan sunyi. Tidak ada kehangatan, tidak ada suara yang akrab. Hanya ada kesunyian yang membuatnya semakin sadar bahwa ia kini adalah burung dalam sangkar emas. Ia menghela napas, lalu melirik ke samping. Tempat tidur besar ini hanya ditempati oleh dirinya seorang. Rendra hampir tidak pernah tidur di kamar yang sama. Sejak malam pertama, pria itu sudah menetapkan batasan. Tidak ada kedekatan di antara mereka selain status yang mengikat. Awalnya, Alia merasa lega. Tapi lama-lama, ia sadar bahwa batasan itu justru membuatnya semakin merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Saat Alia turun dari kamarnya, seorang wanita parubaya menyambutnya dengan senyuman sopan. "Selamat pagi, Bu Alia," sapanya lembut. "Saya Siti, kepala pelayan di rumah ini. Jika ada yang Anda butuhkan, silakan beritahu saya." Alia mengangguk canggung. "Terima kasih, Bu Siti. Mari saya antar ke ruang makan. Pak Rendra sudah menunggu." Alia menahan napas sejenak. Ia belum siap menghadapi pria itu pagi-pagi begini, tapi ia tidak punya pilihan. Dengan langkah ragu, ia mengikuti Bu Siti ke ruang makan yang luas. Di ujung meja panjang, Rendra duduk sambil membaca koran. Secangkir kopi tersaji di hadapannya. Saat Alia masuk, ia melirik sekilas sebelum kembali fokus pada bacaannya. Alia duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seorang pelayan segera datang menyajikan sarapan, roti panggang, omelet,
dan segelas jus jeruk. Hening. Alia mengaduk-aduk omelet di piringnya tanpa selera. Suasana ini terlalu formal, terlalu kaku. Mulai hari ini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di rumah ini, kata Rendra tiba-tiba tanpa menoleh. Tapi jangan membuat masalah. Alia mendongak, menatapnya tajam. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kulakukan di sini. Jangan keluar rumah tanpa izinku, lanjut Rendra, mengabaikan keluhan Alia. Dan jika ada yang perlu kamu butuhkan, katakan pada Bu Siti. Alia mengepalkan tangannya di bawah meja. Jadi, aku hanya boleh berdiam diri di sini? Seperti tahanan? Rendra menutup korannya, akhirnya menatap Alia dengan ekspresi datar. Aku sudah memenuhi bagianku dalam perjanjian ini. Sekarang giliranmu untuk menyesuaikan diri. Alia menggeleng kecil, tertawa hambar. Kau benar-benar tidak peduli, ya? Rendra meletakkan cangkir kopinya. Aku tidak menikahimu karena cinta, Alia. Jadi jangan berharap lebih. Ucapan itu membuat dada Alia terasa sesak. Meskipun ia sudah tahu sejak awal bahwa pernikahan ini hanyalah transaksi. Aku tidak pernah berharap, jawabnya lirih. Rendra tidak menjawab lagi. Ia hanya berdiri, merapikan jasnya, lalu melangkah pergi meninggalkan Alia sendirian di meja makan yang luas. Alia menatap piringnya, tapi ia tidak lagi merasa lapar. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa perubahan. Alia mencoba membiasakan diri tinggal di rumah besar itu, tapi tetap saja ia merasa seperti orang asing. Para pelayan sangat sopan dan selalu siap membantu, tapi tidak ada satupun dari mereka yang berani bersikap terlalu akrab dengannya. Bahkan saat ia mencoba berbicara dengan Bu Siti, wanita itu tetap menjaga jarak dengan hormat. Bu Siti, sudah berapa lama Anda bekerja di sini? Tanya Alia suatu sore, saat mereka berada di dapur. Sudah hampir 15 tahun, Bu, jawab Bu Siti sambil tersenyum. Apa Rendra selalu seperti ini? Bu Siti terdiam sejenak, lalu berkata hati-hati, Pak Rendra orangnya tegas, Bu. Tapi beliau juga baik. Hanya saja sulit untuk didekati. Alia mendesah. Aku bisa melihat itu. Ia berjalan keluar ke taman, mencoba menikmati udara segar. Tapi bahkan di tengah keindahan bunga-bunga yang tertata rapi, ia tetap merasa terjebak. Dulu, ia selalu membayangkan hidup bebas, mengejar impiannya, bekerja keras untuk membangun masa depan sendiri. Tapi sekarang, ia hanya istri dari pria yang bahkan tidak menganggapnya penting. Dan lebih buruknya lagi, ia tidak tahu sampai kapan harus bertahan dalam pernikahan ini. Malam itu, hujan turun deras, menghantam jendela kamar Alia dengan suara yang menggema di dalam rumah besar nan sunyi itu. Ia berdiri di balkon, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Pikirannya melayang, mengingat hidupnya sebelum semua ini terjadi. Sebelum pernikahan yang terasa seperti belenggu. Namun, saat ia hendak kembali ke kamar, suara pintu terbanting di lantai bawah membuatnya terhenti. Alia mengerutkan kening. Ia melangkah keluar dari kamarnya, menuruni tangga dengan hati-hati. Dari sela tangga, ia bisa melihat Rendra berdiri di dekat pintu, jasnya basah oleh hujan. Ia terlihat lelah, dan ada botol minuman di atas meja. Alia belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Kusut, kehilangan kendali. Tanpa pikir panjang, ia melangkah mendekat. Pak Rendra. Pria itu tidak langsung menoleh. Ia hanya menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Kau seharusnya tidur." Alia mengabaikan kata-katanya dan malah duduk di sofa di seberangnya. Apa yang terjadi? Rendra tertawa kecil, tapi bukan tawa yang menyenangkan. Kenapa kau peduli? Alia menatapnya lama. Karena aku tinggal di rumah ini. Dan karena kau suamiku, setidaknya di atas kertas. Rendra meneguk minumannya, lalu menatap kosong ke arah hujan di luar. Hari ini, hari ulang tahun pernikahanku yang lama, ucapnya tiba-tiba. Alia terdiam. 10 tahun lalu, aku menikahi seorang wanita bernama Laras. Lanjutnya, suaranya terdengar lebih berat. Kami bahagia setidaknya untuk sementara waktu. Alia menelan ludah.
Ia tidak menyangka akan mendengar hal seperti ini dari Rendra. Apa yang terjadi padanya? Tanyanya hati-hati. Rendra tersenyum kecil. Tapi ada kepedihan di baliknya. Laras dan anak kami meninggal dalam kecelakaan mobil. Jantung Alia seakan berhenti berdetak. Kecelakaan? Ulangnya pelan. Rendra mengangguk. Matanya tampak jauh. Aku seharusnya ada di sana, mengemudi. Tapi hari itu, aku sibuk dengan pekerjaan dan menyuruh sopir untuk mengantar mereka. Ia menghela napas berat, meneguk minumannya lagi. Mobil mereka ditabrak truk di jalan tol. Aku hanya mendapat telepon, lalu tiba di rumah sakit untuk menemukan mereka sudah pergi. Alia merasakan ada sesuatu yang menusuk dadanya. Ia tidak bisa membayangkan betapa hancurnya Rendra saat itu. Itu sebabnya kau berubah, gumamnya. Rendra tertawa pahit. Aku tidak berubah. Aku hanya kehilangan alasan untuk peduli. Alia menatapnya lama. Baru sekarang ia mengerti mengapa Rendra begitu dingin, begitu tertutup. Ia bukan hanya pria yang keras, tapi juga seseorang yang penuh dengan luka yang belum sembuh. Kau menyalahkan dirimu sendiri, kata Alia akhirnya. Rendra mendongak, menatapnya tajam. Bukankah memang salahku? Alia menggeleng pelan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Rendra, Laras pasti tidak ingin kau hidup seperti ini, terjebak dalam rasa bersalah yang tidak ada akhirnya. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatap hujan dengan pandangan kosong. Alia menghela napas dan berdiri. Ia tidak tahu apakah kata-katanya bisa sedikit mengubah sesuatu dalam diri pria itu, tapi setidaknya ia ingin mencoba. Saat ia hendak kembali ke kamarnya, suara Rendra menghentikannya. Alia. Ia menoleh. Rendra masih menatap keluar, tapi suaranya lebih lembut dari biasanya. Terima kasih, karena sudah mendengarkan. Alia tersenyum kecil. Kapanpun kau butuh seseorang untuk mendengar, aku ada di sini. Lalu, ia pergi meninggalkan pria itu dalam kesendiriannya. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Alia merasa bahwa mungkin, di balik semua kebekuan itu, ada seseorang yang hanya butuh waktu untuk kembali menemukan dirinya. Alia berdiri di depan jendela besar kamarnya, menatap gerbang besi tinggi yang membatasi rumah megah ini dari dunia luar. Setiap pagi, ia menyaksikan mobil-mobil berlalu lalang di jalanan, mengingatkannya pada hidupnya yang dulu, sederhana, bebas, tanpa aturan yang mengekangnya. Sekarang, semua itu hanya kenangan. Setiap langkahnya diawasi. Setiap geraknya dibatasi. Ia tidak bisa keluar tanpa izin. Bahkan sekadar berjalan ke taman belakang pun, ia merasa seperti tahanan di rumahnya sendiri. Hatinya semakin memberontak, tapi ia tahu, ia tidak punya pilihan. Alia menuruni tangga menuju ruang makan. Seperti biasa, rumah ini sunyi. Para pelayan sibuk dengan tugas masing-masing, tapi tidak ada yang berani bersikap akrab dengannya. Begitu ia duduk, seorang pelayan segera menuangkan teh ke dalam cangkirnya. Baru saja ia hendak menikmati sarapannya, suara Rendra yang berat terdengar dari arah pintu. Ada rencana hari ini? Tanyanya tanpa basa-basi. Alia mendongak, menatap pria itu yang kini sudah duduk di hadapannya. Aku ingin keluar, jawabnya langsung. Rendra mengangkat alis. Kemana? Aku hanya ingin berjalan-jalan. Pergi keluar sebentar. Menghirup udara bebas. Pria itu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Menatapnya lama. Kau tidak perlu keluar. Apapun yang kau butuhkan, bisa kau minta pada Bu Siti. Alia mengepalkan tangannya di bawah meja. Rendra, aku bukan tahananmu. Tapi kau istriku. Istri, bukan boneka, balasnya tajam. Rendra menatapnya lebih dalam, sebelum akhirnya berkata dengan nada dingin, aku tidak melarangmu melakukan apapun di rumah ini. Tapi aku tidak ingin kau keluar sembarangan. Alia menggeleng, menahan napas agar tidak meledak. Kenapa? Apa kau takut aku kabur? Ini bukan soal kabur, jawab Rendra santai. Aku hanya tidak ingin kau melakukan sesuatu yang bisa membuat masalah. Membuat masalah? Alia tertawa sinis.
Apa menurutmu aku akan melakukan sesuatu yang membahayakanmu? Rendra menaruh cangkir kopinya dengan tenang. Aku hanya tidak ingin ada gangguan dalam pernikahan kita. Alia berdiri, dorongan amarah dalam dirinya sudah tak bisa ditahan lagi. Ini bukan pernikahan, Rendra. Ini penjara. Ia berbalik dan berjalan cepat meninggalkan ruang makan. Alia berjalan menuju pintu depan, tangannya meraih gagang pintu dengan cepat. Namun, begitu ia menariknya, pintu itu tak bergerak sedikit pun. Ia mencoba lagi. Terkunci. Jantungnya berdetak kencang. Ia berbalik ke arah seorang pelayan yang berdiri di dekat tangga. Bu Siti, kenapa pintu ini terkunci? Bu Siti tampak canggung. Maaf, Bu Alia. Saya hanya mengikuti perintah Pak Rendra. Alia merasakan darahnya mendidih. Jadi aku benar-benar tidak bisa keluar dari rumah ini. Bu Siti menunduk, tidak berani menjawab. Alia memejamkan mata sejenak, menahan emosi yang berkecamuk di dadanya. Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas, indah dari luar, tapi tidak memiliki kebebasan sedikit pun. Ia berbalik, naik ke lantai atas dengan hati yang semakin terluka. Malam harinya, saat Rendra pulang dari pekerjaannya, Alia sudah menunggu di ruang kerja pria itu. Begitu Rendra masuk, ia langsung berbicara tanpa basa-basi. Aku ingin bekerja. Rendra menghela napas, meletakkan tas kerjanya di atas meja. Untuk apa? Agar aku tidak gila, jawab Alia jujur. Aku tidak bisa terus-terusan duduk di rumah tanpa melakukan apapun. Kau tidak perlu bekerja. Tapi aku ingin. Rendra menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Aku tidak akan mengizinkanmu. Alia mengepalkan tangannya. Kenapa? Apa kau ingin aku tetap di rumah? Hanya menunggu dan melakukan apa yang kau perintahkan? Rendra menatapnya dalam diam sebelum akhirnya berkata dengan suara rendah. Aku hanya tidak ingin kau pergi. Alia menelan ludah. Ada sesuatu dalam nada suara pria itu yang membuatnya terdiam sesaat. Bukan karena aku ingin menguasaimu, Alia, lanjutnya. Tapi karena aku tidak ingin kehilangan sesuatu lagi. Hati Alia mencelos. Ia menatap Rendra, mencoba mencari makna di balik kata-kata pria itu. Rendra, aku tidak akan mengulang kesalahan masa lalu. Potongnya. Aku kehilangan istri dan anakku karena aku membiarkan mereka pergi sendiri. Aku tidak ingin hal itu terjadi lagi. Alia terdiam. Jadi ini alasannya? Bukan hanya karena ingin mengontrolnya, tapi karena pria itu masih dihantui ketakutan akan kehilangan. Namun, meskipun ia mengerti, hatinya tetap menolak. Aku bukan Laras, katanya pelan, mencoba menahan emosinya. Dan aku bukan anakmu. Rendra menatapnya tajam. Aku tahu. Lalu, kenapa kau memperlakukanku seperti mereka? Rendra tidak menjawab. Alia menghela napas, merasa frustasi. Aku tidak bisa hidup seperti ini, Rendra. Aku butuh kebebasan. Aku tidak bisa memberikannya, jawab Rendra tegas. Alia tertawa getir. Jadi aku benar-benar hanya burung dalam sangkar emas. Rendra tidak menjawab, dan itu saja sudah cukup bagi Alia untuk tahu jawabannya. Tanpa berkata lagi, Alia berbalik, meninggalkan ruang kerja itu dengan hati yang semakin terbelenggu. Ia tahu satu hal, semakin lama ia berada di sini, semakin ia kehilangan dirinya sendiri. Hari-hari Alia di rumah Rendra semakin terasa berat. Setiap langkahnya diawasi, setiap keinginannya dibatasi. Namun, di tengah kesepiannya, ada satu orang yang selalu mendengarkan. Arini. Gadis berusia 25 tahun itu adalah salah satu asisten rumah tangga di rumah ini. Berbeda dari pelayan lain yang selalu menjaga jarak, Arini tidak takut bersikap ramah kepada Alia. Mereka pertama kali berbicara saat Alia duduk sendirian di taman, menatap langit sore dengan tatapan kosong. Bu Alia, mau saya buatkan teh? Suara lembut Arini membuyarkan lamunan Alia. Alia menoleh dan tersenyum kecil. Jangan panggil aku, Bu. Aku merasa tua. Arini tertawa pelan. Tapi tetap harus sopan. Kalau Pak Rendra tahu,
Aku tidak peduli apa yang dipikirkan Rendra, potong Alia. Panggil saja namaku, aku lebih suka begitu. Arini tampak ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah, Kak Alia. Alia tertawa kecil. Itu lebih baik. Sejak saat itu, keduanya semakin sering berbicara. Arini adalah satu-satunya orang di rumah itu yang membuat Alia merasa normal. Ia tidak memandangnya sebagai istri majikan, tapi sebagai seorang wanita biasa yang terjebak dalam keadaan sulit. Setiap malam setelah Rendra pergi tidur atau bekerja di ruangannya, Alia dan Arini duduk di dapur, berbagi cerita dengan secangkir teh di tangan. Suatu malam, Alia menghela napas panjang sambil memutar-mutar sendok di dalam cangkirnya. Aku merasa seperti tahanan, Arini, katanya pelan. Aku bahkan tidak bisa keluar tanpa izin. Arini menatapnya prihatin. Aku tahu, Kak. Aku sering melihat kakak berdiri di dekat jendela, seperti ingin lari dari sini. Alia tertawa hambar. Kalau saja bisa. Arini menggigit bibirnya, lalu berbisik. Sebenarnya, ada jalan belakang yang biasa digunakan para pegawai untuk keluar tanpa melewati gerbang utama. Alia langsung menatapnya tajam. Serius? Arini mengangguk. Tapi aku tidak berani menyarankan kakak untuk kabur. Pak Rendra bisa sangat menakutkan kalau marah. Alia mendesah, kepalanya bersandar di meja. Percaya atau tidak, aku mulai mengerti kenapa dia seperti itu. Arini menatapnya penasaran. Kenapa? Alia menegakkan tubuhnya dan menatap kosong ke cangkir tehnya. Aku baru tahu kalau dulu dia punya istri dan anak, dan kehilangan mereka dalam kecelakaan. Arini terkejut. Benarkah? Alia mengangguk pelan. Itulah alasan dia sangat mengontrolku. Dia takut kehilangan lagi. Arini terdiam sejenak sebelum berkata, aku bisa mengerti perasaannya. Tapi Kak Alia juga punya hak atas hidup kakak sendiri. Alia menatap Arini dengan mata lelah. Aku hanya ingin sedikit kebebasan. Arini, aku ingin merasa seperti diriku sendiri lagi. Arini menggenggam tangan Alia dengan lembut. Kalau kakak butuh seseorang untuk berbicara, aku selalu ada di sini. Alia tersenyum kecil. Terima kasih, Arini. Tanpamu, aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan di rumah ini. Arini tersenyum hangat, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Alia merasa sedikit lebih ringan. Namun, kebersamaan mereka tidak selalu berjalan mulus. Suatu siang, Rendra pulang lebih awal dari kantor dan tanpa sengaja melihat Alia tertawa lepas bersama Arini di dapur. Ia berhenti di ambang pintu, menatap mereka dengan ekspresi sulit ditebak. Saat menyadari kehadirannya, Arini langsung berdiri gugup. Pak Rendra. Alia menoleh dan menghela napas. Kau pulang cepat. Rendra menatapnya tajam. Apa yang kalian bicarakan? Arini menunduk, tidak berani menjawab. Alia mendengus, melipat tangan di dada. Hanya mengobrol. Kenapa? Aku juga tidak boleh berbicara dengan siapapun sekarang. Rendra tetap diam sejenak sebelum akhirnya berkata, aku tidak ingin para pelayan terlalu dekat denganmu. Arini menegang, sementara Alia menatapnya dengan tidak percaya. Apa maksudmu? Arini adalah satu-satunya temanku di rumah ini. Dia bukan temanmu, Alia, kata Rendra dengan suara dingin. Dia pekerja di rumah ini. Alia berdiri, menatapnya penuh amarah. Kau tidak bisa mengontrol siapa yang bisa menjadi temanku dan siapa yang tidak. Aku hanya tidak ingin ada masalah, jawab Rendra tegas. Alia menahan emosi yang berkecamuk di dadanya. Masalah apa? Fakta bahwa aku akhirnya punya seseorang untuk diajak bicara. Rendra tidak menjawab. Alia mendekati Arini dan menggenggam tangannya. Kalau kau ingin memecat Arini hanya karena dia berbicara denganku, lakukan saja. Tapi itu hanya membuktikan satu hal, Rendra. Rendra menatapnya tajam. Apa? Alia tersenyum sinis. Bahwa kau benar-benar takut kehilangan kendali atas segalanya, bahkan atas istrimu sendiri. Rendra diam. Tanpa berkata lagi, Alia menarik Arini keluar dari dapur.
Mungkin Rendra bisa mengendalikan kemana ia pergi. Tapi ia tidak akan membiarkan pria itu mengontrol siapa yang boleh ia percayai. Dan saat ini, satu-satunya orang yang bisa ia percayai hanyalah Arini. Sejak pertengkaran mereka di dapur, ada sesuatu yang berubah dalam sikap Rendra. Ia masih dingin, masih sulit ditebak. Tapi Alia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang berbeda. Ia tidak lagi melarang Arini untuk dekat dengannya. Ia mulai memastikan Alia mendapatkan apa yang ia butuhkan, tanpa diminta. Ia tidak mengatakan kata-kata manis, tidak meminta maaf, tetapi perhatiannya mulai terlihat dalam tindakan. Dan itu membuat Alia bingung. Pagi itu, Alia duduk di meja makan, menyentuh pinggiran cangkir tehnya tanpa minat. Sejak menikah dengan Rendra, selera makannya sering hilang. Tiba-tiba, seorang pelayan datang membawa sepiring kecil roti panggang dengan selai stroberi. Alia menatapnya heran. Aku tidak memesannya. Pelayan itu tersenyum canggung. Pak Rendra yang meminta kami menyiapkannya. Alia mengerutkan kening. Ia menoleh ke arah pria itu yang duduk di seberangnya, membaca koran seolah tidak peduli. Kenapa? Tanyanya akhirnya. Rendra tidak mengangkat wajahnya. Kau suka stroberi, kan? Alia tertegun. Dia mengingat, ia meraih garpu dan mengambil sedikit selai di ujung roti, mencicipinya dengan perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Terima kasih, gumamnya pelan. Rendra tidak menanggapi, tetapi Alia bisa melihat bagaimana jarinya mengetuk meja dengan ritme pelan, sesuatu yang ia lakukan saat merasa gugup. Sore itu, hujan turun dengan deras. Alia duduk di teras, menikmati suara tetesan air yang jatuh di atas dedaunan. Ia merapatkan syalnya, menggigil sedikit karena udara dingin. Lalu tiba-tiba, sebuah jaket tebal disampirkan ke bahunya. Alia menoleh kaget dan menemukan Rendra berdiri di sampingnya. Tangannya masih memegang ujung jaket itu. Kau akan sakit kalau duduk di sini terlalu lama, katanya datar. Alia mengerjap, merasakan kehangatan jaket itu di kulitnya. Aku baik-baik saja. Rendra menatapnya sejenak sebelum akhirnya duduk di kursi di sampingnya. Mereka diam, hanya mendengarkan suara hujan bersama. Alia menatap pria itu dari ekor matanya. Ada sesuatu yang melunak dalam ekspresi Rendra hari ini. Apa kau suka hujan? Tanyanya tiba-tiba. Rendra menghela napas. Dulu, iya. Alia menunggu, berharap pria itu melanjutkan. Aku dan Lara sering duduk seperti ini, lanjutnya akhirnya. Dia suka mendengarkan suara hujan. Alia mengangguk pelan. Ia bisa merasakan luka di balik kata-kata Rendra. Tapi sekarang, tanyanya hati-hati. Rendra diam sejenak. Sekarang, hujan mengingatkanku pada hal-hal yang hilang. Alia menelan ludah. Ia bisa merasakan kesedihan di balik suara pria itu. Tapi tidak semua hal harus hilang selamanya. Rendra. Pria itu menoleh, menatapnya dengan mata gelapnya yang dalam. Maksudmu? Alia tersenyum kecil. Mungkin suatu hari nanti, hujan tidak lagi terasa seperti kehilangan. Mungkin suatu hari, kau bisa menikmatinya lagi. Rendra tidak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya, Alia melihat sesuatu dalam tatapan pria itu. Sebuah harapan kecil yang selama ini tersembunyi di balik tembok yang ia bangun. Dan entah mengapa, Alia merasa sedikit lebih ringan. Mungkin, hanya mungkin, pria itu mulai membuka hatinya. Malam itu, hujan turun dengan lebat, menciptakan irama tenang yang memenuhi rumah megah itu. Alia duduk di kamar, memandangi bayangan pohon yang bergerak pelan di luar jendela. Matanya mengembara ke arah lemari kayu di sudut ruangan. Rendra jarang membiarkan siapapun menyentuh barang-barangnya. Tetapi ada sesuatu yang membuat Alia ingin tahu. Sebuah firasat. Saat ia membuka laci kecil di dalam lemari, tangannya menyentuh sesuatu. Setumpuk surat lama yang tampak kusam dan sedikit usang. Alia mengerutkan kening. Ia menarik satu dan mulai membaca. Laras, aku masih terjebak dalam rasa bersalah ini. Setiap malam, aku mendengar suara tawa kalian, lalu semuanya berubah menjadi teriakan. Aku ingin percaya bahwa kau dan Dava sudah tenang di sana.
Tapi aku tidak bisa berhenti menyalahkan diri sendiri. Jika saja aku tidak membiarkan kalian pergi hari itu. Alia menggigit bibirnya. Surat itu bukan sekadar kenangan, tapi juga jeritan hati yang selama ini terkunci di dalam diri Rendra. Matanya berpindah ke surat lainnya. Aku mencoba melanjutkan hidup, tapi setiap kali aku melihat dunia di sekitarku, aku hanya melihat kehampaan. Rumah ini bukan rumah tanpa kalian. Aku bukan lagi pria yang sama tanpa kalian. Hati Alia mencelos. Ia bisa merasakan beban yang selama ini dipikul pria itu. Rendra tidak hanya kehilangan keluarganya. Ia kehilangan dirinya sendiri. Tiba-tiba, suara pintu terbuka membuat Alia tersentak. Apa yang kau lakukan? Suara berat itu memenuhi ruangan. Alia mendongak dan menemukan Rendra berdiri di ambang pintu. Ekspresinya gelap. Aku. Alia menatap surat di tangannya, lalu kembali menatap pria itu. Aku tidak sengaja menemukannya. Wajah Rendra mengeras. Dalam sekejap, ia sudah berjalan mendekat, meraih surat-surat itu dari tangannya dengan kasar. Jangan sentuh ini lagi, katanya dingin. Alia terdiam sejenak sebelum berkata pelan, kenapa kau masih menyimpan semua ini kalau hanya membuatmu tersiksa? Rendra menatapnya tajam. Itu bukan urusanmu. Alia menghela napas. Aku hanya ingin mengerti, Rendra. Mata pria itu berkilat. Mengerti? Kau tidak akan pernah mengerti. Alia, kau tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang kau cintai dan harus hidup dengan rasa bersalah setiap hari. Suasana ruangan terasa semakin berat. Alia menelan ludah, tetapi ia tidak mundur. Kalau memang begitu, kenapa kau memilih mengurung diri dalam kesedihan? Kenapa kau masih menggenggam sesuatu yang sudah pergi? Rendra terdiam. Napasnya sedikit memburu, tangannya mengepal erat. Alia mendekatinya perlahan. Aku tidak ingin menghakimimu, Rendra. Aku hanya ingin kau tahu, kau tidak harus menanggung semuanya sendirian. Rendra menutup matanya sejenak, seolah mencoba mengendalikan emosinya. Pergilah, Alia, katanya akhirnya. Suaranya melemah. Tidak. Rendra menatapnya, jelas terkejut dengan jawabannya. Aku tidak akan pergi, lanjut Alia. Aku tahu aku bukan Laras. Aku tidak bisa menggantikan mereka. Tapi aku di sini, Rendra. Tatapan pria itu melembut, meskipun masih ada rasa sakit yang tertinggal di matanya. Alia tidak tahu apakah ia baru saja melangkah lebih jauh ke dalam hidup pria itu, atau justru memasuki tempat yang seharusnya tidak ia masuki. Tapi satu hal yang ia tahu, malam itu, ia melihat Rendra bukan sebagai pria yang dingin dan otoriter, melainkan sebagai seseorang yang terluka dan tersesat. Dan untuk pertama kalinya, Alia benar-benar ingin membantunya keluar dari kegelapan itu. Sejak malam itu, sesuatu dalam diri Alia berubah. Dulu, ia hanya melihat Rendra sebagai pria dingin yang mengikatnya dalam pernikahan tanpa cinta. Tapi sekarang, ia melihat sesuatu yang berbeda. Kesepian, luka, dan beban yang selama ini ditanggung sendirian. Perlahan, kebenciannya mulai luntur. Ia tidak tahu sejak kapan. Tetapi kini setiap kali melihat Rendra, hatinya tidak lagi dipenuhi amarah. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak pernah ia duga. Malam itu, Alia turun ke dapur untuk mengambil air. Saat ia melewati ruang kerja Rendra, ia melihat pintu sedikit terbuka. Di dalam, pria itu duduk di balik meja, wajahnya terlihat lelah. Tanpa sadar, Alia melangkah masuk. Belum tidur? Tanyanya pelan. Rendra mengangkat kepalanya, sedikit terkejut dengan kehadiran Alia. Aku ada pekerjaan. Alia menatap tumpukan dokumen di mejanya. Apa kau selalu bekerja sampai larut? Rendra menghela napas. Kebiasaan. Alia ragu sejenak sebelum berkata, kalau kau terus seperti ini, kau bisa sakit. Rendra menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak. Kau peduli? Alia terdiam. Pertanyaan itu membuatnya sadar bahwa, ya, ia peduli. Tapi ia tidak tahu harus menjawab apa. Melihat Alia tidak segera menjawab, Rendra tersenyum kecil,
sesuatu yang jarang sekali terlihat di wajahnya. Aku baik-baik saja, Alia. Alia mengalihkan tatapannya ke jendela. Dulu aku pikir kau hanya pria yang kejam dan egois. Tapi ternyata aku salah. Rendra mengangkat alis. Salah? Alia menoleh ke arahnya. Kau bukan hanya sekadar pria kaya yang mengikatku dengan pernikahan. Kau seseorang yang pernah kehilangan banyak hal. Dan itu membuatmu takut untuk kehilangan lagi. Rendra menatapnya dalam diam. Alia tersenyum kecil. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak membencimu seperti dulu. Tatapan Rendra melembut, tetapi ia tidak mengatakan apapun. Namun bagi Alia, diamnya pria itu sudah cukup. Keesokan paginya, Alia terkejut saat menemukan sekotak kecil di meja kamarnya. Ia membuka kotaknya dan mendapati sebuah gelang perak yang elegan. Tidak berlebihan, tetapi sangat indah. Alia mengerutkan kening, lalu menoleh ke Arini yang berdiri di dekat pintu. Dari siapa ini? Arini tersenyum kecil. Dari Pak Rendra. Dia bilang, itu hadiah untukmu. Alia menatap gelang itu lama. Hatinya bergetar pelan. Ia tidak mengerti kenapa. Tetapi hadiah kecil itu terasa lebih berarti daripada kemewahan yang selama ini ia dapatkan. Apakah ini cara Rendra untuk menunjukkan sesuatu yang tidak bisa ia ucapkan? Alia menggenggam gelang itu erat. Ia tidak bisa menyangkalnya lagi. Ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Dan itu membuat hatinya berdebar dengan cara yang tak pernah ia duga sebelumnya. Alia berdiri mematung di depan sebuah kafe kecil di sudut kota. Hatinya berdegup kencang saat matanya menangkap sosok pria yang duduk di sudut ruangan. Reza. Pria itu masih seperti yang ia ingat. Tinggi, berkarisma, dengan senyum yang pernah membuatnya merasa aman. Tapi hari ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Kerinduan. Dan juga harapan. Alia menghela napas sebelum melangkah mendekat. Sudah lama sekali, ucap Reza begitu Alia duduk di hadapannya. Alia mengangguk pelan. Iya, aku tidak menyangka kau akan mencariku. Reza menatapnya dalam-dalam. Aku selalu mencarimu, Alia. Jantungnya mencelos mendengar kata-kata itu. Alia. Reza menggenggam tangannya di atas meja. Aku tahu semua tentang pernikahanmu. Aku tahu kau terpaksa melakukannya. Dan aku juga tahu, kau tidak bahagia di sana. Alia menelan ludah, menarik tangannya perlahan. Aku baik-baik saja, Reza. Reza menggeleng. Jangan berbohong. Kau bukan milik pria itu, Alia. Kau tidak seharusnya hidup di sangkar emasnya. Alia terdiam. Kata-kata Reza menggoyahkan perasaan yang sudah ia pendam. Ikut aku, lanjut Reza dengan suara lebih lembut. Kita bisa pergi dari sini. Aku akan menjagamu. Kau tidak harus hidup dalam pernikahan tanpa cinta itu. Alia menggigit bibirnya. Beberapa bulan yang lalu, ia mungkin akan menerima tawaran itu tanpa berpikir dua kali. Tapi sekarang, seketika, bayangan Rendra muncul dalam pikirannya. Tatapan dinginnya yang perlahan mulai mencair. Cara pria itu memperhatikannya dalam diam. Cara Rendra memberinya gelang kecil itu, tanpa banyak kata, tetapi penuh makna. Hatinya semakin kacau. Alia. Reza menyentuh tangannya lagi. Suaranya penuh harapan. Kau masih mencintaiku, kan? Alia tertegun. Ia menatap pria di hadapannya, mencoba mencari jawaban dalam hatinya. Dulu, Reza adalah segalanya untuknya. Tapi sekarang, apakah perasaannya masih sama? Atau, apakah seseorang telah mengisi ruang di hatinya yang dulu ia pikir kosong? Aku. Alia membuka mulutnya, tapi tak ada kata yang keluar. Reza menatapnya dengan penuh harapan, menunggu jawabannya. Namun sebelum ia bisa menjawab, sebuah suara berat tiba-tiba terdengar di belakangnya. Alia. Jantungnya mencelos. Ia mengenal suara itu. Perlahan, ia menoleh dan menemukan Rendra berdiri di ambang pintu kafe. Tatapannya gelap, rahangnya mengeras. Dan yang paling membuat Alia tercekat, matanya penuh dengan sesuatu yang selama ini tak pernah ia lihat.
kecemburuan, dan mungkin ketakutan akan kehilangan. Udara di dalam kafe mendadak terasa mencekik. Alia menatap Rendra yang berdiri tegap di ambang pintu, matanya tajam dan penuh ketegangan. Sementara di seberangnya, Reza masih menggenggam tangannya, seakan menegaskan bahwa ia adalah jalan keluar yang selama ini Alia cari. Jantungnya berdegup kencang. "Sudah waktunya pulang," kata Rendra akhirnya. Suaranya datar tetapi syarat makna. Alia menelan ludah. Kata-kata itu lebih terdengar seperti perintah daripada ajakan. Reza mengeratkan genggamannya. "Dia tidak harus ikut denganmu, Rendra." Mata Rendra beralih ke tangan mereka yang masih bertaut. Seketika, tatapannya menjadi lebih dingin. Alia dengan cepat menarik tangannya dari genggaman Reza. "Reza?" Suaranya terdengar ragu. Reza menoleh padanya, berharap. "Alia, kau tidak bahagia bersamanya, kan? Aku bisa membawamu pergi dari sini. Kita bisa memulai kembali." Alia menghela napas berat. Ia menginginkan kebebasan, tetapi perlahan ia melirik Rendra. Pria itu tetap berdiri diam, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya. Sebuah ketakutan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Bukan takut kehilangan kendali, tapi takut kehilangan dirinya. Alia meremas jemarinya, hatinya diliputi kebingungan. "Reza," katanya pelan, "aku berterima kasih karena kau masih peduli padaku." Tapi, tebak Reza, ekspresinya mulai berubah kecewa. Alia menghembuskan napas panjang sebelum melanjutkan, "Aku tidak bisa pergi denganmu." Reza terdiam, menatapnya seolah tidak percaya. "Kau memilih tetap bersamanya?" Suaranya terdengar pahit. Alia mengangguk, meskipun hatinya masih berdebar. "Aku tidak tahu apakah yang aku lakukan ini benar atau tidak. Tapi, aku merasa aku belum bisa pergi." Reza menatapnya dalam-dalam, mencoba memahami. Tapi akhirnya, ia hanya tersenyum kecil, senyum yang dipenuhi luka. "Aku mengerti," katanya akhirnya. "Tapi jika suatu hari kau sadar kau ingin pergi, Alia, aku akan selalu ada untukmu." Alia menahan napas, merasa hatinya mencelos mendengar kata-kata itu. Reza berdiri, meraih tangannya sekali lagi, tetapi kali ini hanya untuk menggenggamnya sebentar sebelum melepaskannya dengan penuh pengertian. Ia melangkah pergi, meninggalkan Alia yang masih berdiri di sana, di antara dua pilihan yang telah ia buat. Rendra tidak mengatakan apapun sepanjang perjalanan pulang. Di dalam mobil, Alia hanya bisa mencuri pandang ke arahnya. Tapi pria itu tetap diam, fokus mengemudi. Namun, genggaman Rendra di setir terlihat lebih kuat dari biasanya. Alia menggigit bibir. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Sampai akhirnya, saat mereka tiba di rumah dan Rendra hendak melangkah pergi, Alia memanggilnya. "Rendra?" Pria itu berhenti, tetapi tidak berbalik. "Kenapa kau datang ke kafe tadi?" tanyanya pelan. Untuk beberapa saat, hanya ada keheningan. Lalu, Rendra akhirnya menjawab, suaranya nyaris seperti bisikan. "Karena aku tidak ingin kau pergi." Alia tertegun. Baru kali ini, kata-kata pria itu terdengar begitu jujur, tanpa embel-embel kekuasaan atau otoritas. Dan untuk pertama kalinya, Alia merasa bahwa hatinya benar-benar telah membuat pilihan. Suasana rumah terasa hampa. Sejak pertemuan dengan Reza di kafe, Alia tahu bahwa Rendra semakin menjauh darinya. Ia tidak lagi berbicara banyak, tidak lagi mencari-cari alasan untuk berada di dekatnya. Namun, yang paling membuat Alia tidak tenang adalah tatapan pria itu. Tatapan seorang yang sedang bersiap untuk kehilangan. Suatu malam, Alia memberanikan diri untuk mengetuk pintu ruang kerja Rendra. "Masuk." Suara itu terdengar datar, seperti biasa. Alia melangkah masuk, jantungnya berdebar. Ia melihat Rendra duduk di balik meja kerjanya, dengan sebuah map terbuka di depannya. Rendra mengangkat wajahnya, menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Ada apa?" Alia menggigit bibirnya, berusaha merangkai kata. Aku ingin berbicara." Rendra mengangguk pelan, lalu menutup mapnya. "Duduklah."
Alia menarik napas sebelum berkata, "Aku tahu kau tahu tentang rencanaku." Rendra tidak bereaksi. "Aku memang pernah berpikir untuk pergi. Aku merasa terkekang di sini. Aku merasa..." Alia menatapnya dengan hati-hati. "Aku merasa ini bukan hidup yang aku inginkan." Rendra tetap diam, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang berubah. "Aku mengerti," ucapnya akhirnya. Suaranya tenang tetapi berat. "Jika kau ingin pergi, Alia, aku tidak akan menghalangimu." Alia membelalakan mata. Ia mengira Rendra akan marah, akan memaksanya tetap tinggal seperti dulu. Tapi tidak. Alih-alih menahannya, Rendra justru melepaskannya. "Aku bisa mengurus semua dokumen perceraianmu," lanjut Rendra, suaranya nyaris seperti bisikan. "Hutang keluargamu sudah lunas. Kau bebas pergi kapan saja." Alia menatapnya tak percaya. "Jadi, kau benar-benar rela aku pergi?" Rendra tersenyum kecil, tetapi senyum itu menyakitkan. "Aku sudah terlalu lama menahan orang-orang yang kucintai, Alia, dan mereka tetap pergi pada akhirnya." Jantung Alia berdebar mendengar kata-kata itu. "Orang-orang yang kau cintai?" ulangnya pelan. Rendra menatapnya dalam. "Aku tidak tahu kapan tepatnya, tapi aku tidak ingin melihatmu tidak bahagia." Alia merasa dadanya sesak. Jika Rendra bersikap keras padanya, mungkin ia akan lebih mudah pergi. Tapi melihat pria itu rela berkorban untuk kebahagiaannya, ia mulai ragu. Alia duduk di tempat tidurnya, menatap koper yang telah ia siapkan sejak beberapa hari lalu. Kini, ia benar-benar bisa pergi. Ia bebas. Tapi kenapa dadanya terasa begitu berat? Di luar, hujan turun perlahan. Alia mendekati jendela, menatap pekarangan rumah yang sepi. Matanya menangkap sosok Rendra yang berdiri di balkon kamar kerjanya, menatap langit tanpa ekspresi. Ia terlihat kesepian. Sama seperti malam ketika Alia pertama kali menyadari bahwa pria itu tidak sekeras yang ia kira. Alia menggenggam gelang perak di pergelangan tangannya. Hadiah pertama dari Rendra. Hatinya berbisik satu hal yang membuatnya tidak bisa memejamkan mata sepanjang malam. Benarkah kebebasan adalah yang paling ia inginkan? Atau ada sesuatu yang lebih berarti dari sekadar pergi? Malam terasa panjang bagi Alia. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper yang telah ia siapkan. Tadi sore, Rendra memberinya kebebasan untuk pergi. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, hanya sebuah pengorbanan yang menyentuh hatinya lebih dari yang ia sadari. Ia seharusnya merasa lega. Tapi kenapa ada sesuatu yang mengganjal di dadanya? Perasaan ini bukan sekadar kebingungan. Ini adalah sesuatu yang selama ini ia tolak untuk akui. Sesuatu yang perlahan tumbuh di hatinya tanpa ia sadari. Alia menatap gelang perak di pergelangan tangannya, mengingat cara Rendra memberikannya tanpa kata-kata manis, tetapi penuh makna. Dadanya semakin sesak. Ia menarik napas dalam dan keluar dari kamarnya. Alia berjalan menyusuri lorong rumah yang sunyi. Hatinya berdebar saat ia berdiri di depan pintu kamar kerja Rendra. Ia mengangkat tangannya, mengetuk pelan. "Masuk." Suara Rendra terdengar datar dari dalam. Alia membuka pintu dan menemukan pria itu masih duduk di balik meja, dengan sebuah gelas di tangannya. Pandangannya kosong, tetapi ekspresinya tenang. Rendra melirik Alia sebentar sebelum kembali menatap minumannya. "Kau belum tidur?" tanyanya. Alia melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. "Aku ingin bicara." Rendra meletakkan gelasnya, lalu mengangkat alis. "Tentang?" Alia menelan ludah, mengumpulkan keberanian. "Tentang kepergianku." Rendra mengangguk pelan, tetapi sorot matanya sedikit meredup. "Aku sudah bilang, Alia, jika kau ingin pergi, kau bebas." Alia menggeleng. "Itu masalahnya. Aku tidak yakin ingin pergi." Mata Rendra menatapnya, kali ini dengan lebih dalam. "Kenapa?" Alia menggigit bibirnya, merasa sulit mengungkapkan apa yang ia rasakan. "Aku pikir, selama ini, yang aku inginkan hanyalah kebebasan. Aku pikir, menikah denganmu adalah hukuman." Rendra terdiam,
membiarkannya melanjutkan. Tapi, semakin aku mengenalmu, semakin aku sadar bahwa kau bukan hanya pria yang mengikatku dengan perjanjian ini. Lanjutnya, suaranya mulai bergetar. Kau seseorang yang terluka. Kau kehilangan orang-orang yang kau cintai, dan kau takut kehilangan lagi. Alia menghela napas sebelum melanjutkan. Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaanku berubah. Tapi aku sadar sekarang. Ia menatap Rendra, matanya berkaca-kaca. Aku tidak ingin pergi. Rendra terkejut. Jemarinya yang tadi menggenggam gelas kini mengendur. Alia. Alia tersenyum kecil. Meskipun hatinya masih berdebar. Aku ingin tetap di sini. Bukan karena aku tidak punya pilihan. Tapi karena aku ingin. Keheningan memenuhi ruangan. Rendra menatapnya lama. Seakan ingin memastikan bahwa yang ia dengar benar-benar nyata. Lalu, tanpa peringatan, pria itu berdiri dan melangkah mendekati Alia. Ia tidak mengatakan apapun. Tidak ada janji manis. Tidak ada kata-kata penuh rayuan. Yang ada hanya dirinya. Dan tangan besarnya yang terangkat perlahan, menyentuh wajah Alia dengan lembut. Tatapannya tidak lagi dingin. Tidak lagi penuh dengan bayangan masa lalu. Untuk pertama kalinya, Alia melihat Rendra sebagai seorang pria yang bukan hanya suaminya karena sebuah perjanjian, tetapi seseorang yang ingin ia pilih. Hatinya telah terikat. Dan ia tahu, kali ini, ia tidak akan lari lagi. Dunia Alia seakan runtuh saat dokter menyampaikan kabar itu. Ia berdiri di sudut ruangan rumah sakit, kedua tangannya mengepal erat. Dadanya terasa sesak, sementara di depannya, Rendra duduk di ranjang periksa dengan ekspresi datar seolah tidak terkejut dengan apa yang baru saja ia dengar. Kondisi jantung Pak Rendra sudah melemah, kata dokter dengan nada hati-hati. Kami bisa berusaha menanganinya, tapi keadaannya cukup serius. Alia menatap dokter dengan penuh harap. Ada cara untuk menyembuhkannya, kan? Operasi? Pengobatan? Dokter menghela napas. Ada, tapi risikonya tinggi. Dan dengan kondisi Pak Rendra saat ini, ia ragu sejenak sebelum melanjutkan, waktunya mungkin tidak akan lama. Alia merasa kakinya hampir tidak mampu menopang tubuhnya. Sementara itu, Rendra tetap diam. Ia hanya menatap dokter dengan tatapan yang sulit ditebak. Lalu, dengan nada tenang, ia berkata, "Terima kasih, Dok." Dokter mengangguk dan keluar dari ruangan, meninggalkan keduanya dalam keheningan yang menyesakkan. Alia berbalik, menatap Rendra dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Kau tahu soal ini, ya?" Tanyanya pelan, suaranya bergetar. Rendra menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. "Aku sudah lama curiga, tapi aku tidak ingin membuatmu khawatir." Alia mendekat, matanya penuh dengan emosi yang tak bisa ia tahan lagi. "Jadi kau diam saja? Kau tidak berniat melakukan apapun?" Rendra menatap keluar jendela. "Apa gunanya, Alia? Hidupku selama ini hanya diisi dengan kehilangan. Aku tidak ingin membuang waktu yang tersisa dengan terus berjuang melawan sesuatu yang mungkin tidak bisa kutaklukkan." Alia menggeleng, air mata mulai jatuh. "Jangan bicara seperti itu. Kau tidak boleh menyerah begitu saja." Rendra menatapnya, lalu mengulurkan tangan untuk menggenggam jemari Alia. "Aku tidak menyerah," katanya lembut. "Aku hanya ingin menghabiskan sisa waktuku dengan tenang, bersamamu." Alia terisak, hatinya seperti diremas. "Tidak, aku tidak ingin kau bicara soal waktu yang tersisa. Aku tidak ingin kehilanganmu, Rendra." Pria itu tersenyum, tetapi senyum itu penuh luka. "Aku juga tidak ingin meninggalkanmu, Alia." Alia meremas tangannya erat, seakan jika ia menggenggam lebih kuat, ia bisa mencegahnya pergi. "Aku tidak peduli berapa lama waktumu. Aku akan tetap di sini. Aku akan menemanimu." Rendra menatapnya dalam, lalu menarik Alia ke dalam pelukannya. "Terima kasih, Alia." Alia menutup matanya, merasakan detak jantung Rendra yang masih berdetak di dadanya. Ia berjanji dalam hati, jika waktu mereka memang terbatas, maka ia akan memastikan setiap detik yang tersisa berarti. Sejak kabar buruk itu datang,
Dunia Alia berubah. Ia tidak lagi memikirkan kebebasan, tidak lagi memikirkan kehidupannya sendiri. Satu-satunya hal yang ada di kepalanya hanyalah Rendra, pria yang dulu ia benci, yang perlahan ia pahami, dan kini, seseorang yang begitu ia cintai. Hari-harinya kini dipenuhi dengan merawat Rendra. "Alia, aku bisa melakukannya sendiri," keluh Rendra ketika Alia menyuapkan sarapan untuknya. Alia mendengus. "Diam dan makan." Rendra menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Kau semakin galak." Alia hanya memutar mata. "Dan kau semakin bandel." Rendra akhirnya menerima suapan Alia tanpa perlawanan. Walau tubuhnya masih terlihat kuat, Alia tahu kondisinya semakin memburuk. Napasnya lebih sering tersengal, dan kadang, di tengah malam, ia mendapati Rendra terjaga, menahan nyeri di dadanya tanpa suara. Tetapi pria itu tetap bertahan, seolah tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan Alia. Dan itu membuat hati Alia semakin sakit. Suatu sore, Alia mengajak Rendra ke taman belakang rumah. Ia menyiapkan kursi nyaman untuknya, dengan selimut di pangkuannya. Angin sore yang sejuk bertiup lembut, membuat suasana menjadi tenang. "Kenapa tiba-tiba kau mengajakku ke sini?" tanya Rendra, menatap langit yang mulai berubah jingga. Alia duduk di sampingnya dan tersenyum. "Karena aku ingin menikmati matahari terbenam bersamamu." Rendra menatapnya dalam, lalu menghela napas. "Kau terlalu baik padaku, Alia." Alia menggeleng. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan." Rendra diam sesaat, lalu menatapnya dengan tatapan yang lebih lembut dari biasanya. "Kalau saja aku bertemu denganmu lebih awal, mungkin hidupku tidak akan terasa sesepi ini." Alia menggenggam tangan Rendra, menghangatkannya dengan jemarinya. "Tapi kita bertemu sekarang, dan itu yang terpenting." Rendra tersenyum tipis, tetapi Alia bisa melihat kesedihan di matanya. "Alia, ada satu hal yang ingin ku minta darimu." Alia menatapnya, jantungnya berdebar. "Apa?" Rendra mengusap jemari Alia dengan lembut. "Jika aku pergi nanti, jangan bersedih terlalu lama. Lanjutkan hidupmu. Temukan kebahagiaanmu." Mata Alia memanas. Ia menggigit bibirnya, menahan isak yang hampir pecah. "Kau bicara seolah-olah sudah menyerah." Suaranya bergetar. Rendra menggeleng. "Aku tidak menyerah. Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja nanti." Alia menunduk. Air matanya jatuh ke pangkuannya. "Tidak ada nanti, Rendra. Yang ada hanya sekarang. Dan sekarang, aku ingin bersamamu. Aku ingin membuatmu bahagia, selama kau masih di sini." Rendra menatapnya lama, lalu tanpa berkata apa-apa, ia menarik Alia ke dalam pelukannya. Alia menutup matanya, merasakan detak jantung pria itu yang masih berdenyut hangat di dadanya. Ia tahu waktu mereka mungkin tidak lama lagi. Tapi selama masih ada kesempatan, ia akan memastikan bahwa setiap detik yang mereka lewati adalah kebahagiaan yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam itu, angin berhembus lembut melalui celah jendela kamar Rendra. Hujan turun perlahan, menimbulkan suara menenangkan di luar. Alia duduk di samping ranjang, jemarinya erat menggenggam tangan Rendra yang terasa lebih dingin dari biasanya. Sejak penyakitnya semakin parah, Rendra lebih sering terbaring di tempat tidur. Namun, meski tubuhnya melemah, tatapan matanya tetap penuh ketegasan. "Alia?" Rendra membuka suara. Suaranya terdengar serak dan lemah. Alia menoleh, menatap pria itu dengan penuh perhatian. "Aku di sini. Kau butuh sesuatu?" Rendra menarik napas panjang sebelum berbicara. "Aku ingin kau tetap di sisiku sampai akhir." Alia tersentak. Dadanya terasa sesak. "Aku sudah di sini," bisiknya, menggenggam tangan Rendra lebih erat. "Aku tidak akan pergi kemanapun." Rendra menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Aku tahu aku bukan pria yang baik. Aku memulai pernikahan ini dengan cara yang salah. Aku memaksamu. Aku membuatmu menderita." Alia menggeleng cepat. "Jangan katakan itu." "Tapi itu kenyataannya."
Rendra menatap langit-langit dengan mata kosong. Aku tidak pernah berpikir aku akan mencintaimu, Alia. Awalnya, kau hanya bagian dari perjanjian. Aku hanya ingin seseorang di sisiku agar aku tidak merasa sendirian. Alia menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Tapi kau berbeda, lanjut Rendra dengan suara pelan. Kau tidak hanya berada di sini secara fisik, kau menyentuh bagian hatiku yang sudah lama mati. Alia terdiam, hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Rendra menarik napas pelan, lalu menatapnya. Aku mencintaimu, Alia. Alia menahan napas. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Aku tahu ini mungkin terdengar egois mengingat bagaimana aku memperlakukanmu dulu. Suara Rendra bergetar. Tapi kau adalah cahaya dalam hidupku. Sesuatu yang tidak pernah kuduga akan kumiliki setelah kehilangan segalanya. Alia menggigit bibirnya, mencoba menahan isakan. Aku tidak peduli bagaimana awalnya, katanya dengan suara lirih. Yang aku tahu, aku juga mencintaimu. Rendra terkejut, matanya melembut. Alia mengangguk, tersenyum di antara air matanya. Aku tidak menyadarinya pada awalnya. Aku membencimu, aku ingin lari. Tapi semakin aku mengenalmu, semakin aku sadar bahwa aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Rendra menutup matanya sejenak, seolah ingin mengabadikan kata-kata itu dalam hatinya. Alia, ia menggenggam tangan Alia dengan sekuat tenaga yang tersisa. Berjanjilah padaku, tetaplah di sisiku, sampai saatnya tiba. Alia menunduk. Air matanya jatuh ke pangkuannya. Aku berjanji. Mereka terdiam sejenak, hanya suara hujan yang terdengar di antara mereka. Rendra tersenyum kecil dan dengan susah payah mengangkat tangannya yang lemah untuk mengusap pipi Alia. Terima kasih, karena telah mencintaiku. Alia memejamkan mata, merasakan sentuhan hangat itu. Sejak malam itu, Alia semakin bertekad untuk berada di sisi Rendra setiap waktu. Ia menyiapkan makanan dengan tangannya sendiri, memastikan pria itu memakan sesuatu meski seringkali nafsu makannya hilang. Setiap pagi, ia membantu Rendra berjalan ke teras rumah, membiarkan pria itu menikmati udara segar meski hanya sebentar. Lihat, bunga mawar di taman sudah mulai mekar, kata Alia suatu pagi, menunjuk ke taman di depan mereka. Rendra tersenyum kecil. Mawar itu seperti kau. Alia menoleh. Apa maksudmu? Kau indah, tapi juga kuat, kata Rendra pelan. Kau bertahan meski angin kencang berusaha menjatuhkanmu. Alia terdiam, dadanya terasa hangat sekaligus nyeri. Kau tahu? Lanjut Rendra. Aku dulu berpikir kebahagiaan sudah tidak ada lagi dalam hidupku. Alia menelan ludah, menahan emosinya. Tapi kau ada di sini. Dan aku ingin menikmati setiap detik bersamamu, kata Rendra, suaranya lirih. Alia mengangguk, lalu menggenggam tangannya erat. Aku juga. Dan sejak itu, setiap hari yang mereka lewati terasa begitu berarti. Mereka tidak membicarakan masa depan. Tidak ada lagi kata-kata tentang kepergian atau kematian. Yang mereka tahu, mereka masih memiliki hari ini. Dan itu cukup. Malam itu, Alia terjaga. Ia menoleh ke sisi tempat tidur, melihat Rendra yang tertidur dengan napas pelan dan teratur. Alia mengusap lembut rambut pria itu, lalu membisikkan sesuatu yang selama ini ia simpan dalam hatinya. Aku mencintaimu, Rendra, sampai kapanpun. Ia berjanji, tidak peduli berapa lama waktu yang tersisa, ia akan tetap di sini, bersama pria yang telah mengubah hidupnya. Sampai akhir. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Di dalam kamar yang hanya diterangi lampu redup, Alia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Rendra yang terasa semakin dingin. Napas pria itu terdengar pelan dan berat, seperti beban yang begitu sulit untuk ditanggung. Sejak beberapa hari terakhir, kondisinya semakin memburuk. Dokter sudah memperingatkan bahwa waktunya mungkin tidak akan lama lagi, tapi Alia menolak mempercayainya. Ia tidak siap. Tidak sekarang. Alia. Suara Rendra terdengar serak dan lemah, hampir seperti bisikan. Alia buru-buru mendekat,
menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. Aku di sini. Aku tidak akan kemana-mana. Rendra membuka matanya perlahan, menatap Alia dengan sorot yang melembut. Jangan menangis. Alia menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang sejak tadi menggenang. Aku tidak menangis, katanya, meski suaranya bergetar. Rendra tersenyum tipis. Pembohong. Alia tertawa kecil di antara isakannya, lalu menggenggam tangan pria itu lebih erat. Kalau kau tahu aku berbohong, kenapa masih bertanya? Aku hanya ingin mendengar suaramu. Alia menelan ludah, merasakan hatinya mencelos. Ia tahu Rendra sedang berusaha menguatkan dirinya. Kau akan baik-baik saja, kata Alia, suaranya nyaris berbisik. Aku akan merawatmu, menjagamu, kau hanya perlu bertahan sedikit lagi. Rendra menghela napas pelan. Alia, aku lelah. Hati Alia mencelos mendengar kata-kata itu. Tapi aku tidak ingin pergi begitu saja, lanjut Rendra, menatapnya dengan mata penuh arti. Aku ingin mengingat setiap detik bersamamu. Aku ingin melihat senyummu lebih lama lagi. Alia mengangguk, menggenggam tangannya lebih erat. Kalau begitu, bertahanlah untukku. Rendra tersenyum tipis. Aku akan mencoba. Malam semakin larut, tetapi Alia tidak beranjak sedikit pun. Ia tetap duduk di samping Rendra, mengusap tangannya dengan lembut. Tiba-tiba, napas Rendra tersengal. Rendra? Alia buru-buru membungkuk, panik melihat pria itu yang tiba-tiba merintih pelan sambil menekan dadanya. Alia. Suara Rendra melemah. Tunggu. Aku akan memanggil dokter. Alia hendak bangkit, tetapi tangan Rendra menggenggam pergelangan tangannya lemah. Tetap di sini. Tapi, Alia, kumohon. Alia menelan tangisnya, lalu kembali duduk. Ia meraih wajah Rendra, menatapnya dengan air mata yang mulai jatuh tanpa kendali. Aku di sini. Aku tidak akan pergi kemanapun. Rendra tersenyum kecil. Terima kasih. Dadanya naik turun dengan napas yang semakin berat. Sorot matanya mulai sayu, seolah kesadarannya perlahan memudar. Rendra, bertahanlah. Suara Alia bergetar. Rendra menatapnya sekali lagi. Lalu dengan sisa tenaga yang ia punya, ia mengangkat tangannya dan menyentuh wajah Alia. Aku mencintaimu. Air mata Alia jatuh lebih deras. Aku juga mencintaimu, Rendra. Tangan Rendra perlahan melemah dan jatuh keranjang. Napasnya terhenti. Alia membeku. Rendra? Tidak ada jawaban. Rendra? Suara Alia mulai histeris. Ia mengguncang tubuh pria itu, tetapi tidak ada respons. Tidak ada lagi napas yang memburu. Tidak ada lagi suara serak yang selalu menenangkannya. Hanya keheningan. Alia menutup mulutnya, menahan isakan yang pecah. Pria itu telah pergi. Dan bersamanya, sebagian hatinya ikut mati. Suasana rumah terasa begitu hening, seakan waktu berhenti. Hujan yang sejak tadi turun perlahan kini reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Di dalam kamar, Alia masih duduk di tepi ranjang. Jemarinya menggenggam tangan Rendra yang kini telah kehilangan hangatnya. Tubuh pria itu tampak damai, seolah hanya tertidur. Tapi Alia tahu, ia tidak akan pernah membuka matanya lagi. Air mata Alia jatuh tanpa henti. Dadanya terasa sesak, seperti ada lubang besar yang menganga di dalam hatinya. Rendra? Suaranya nyaris tak terdengar, penuh dengan kepedihan. Kenapa kau begitu cepat pergi? Ia membelai wajah pria itu dengan lembut, mengusap garis-garis halus yang dulu selalu terlihat tegas. Sekarang, hanya ada ketenangan. Seakan semua beban yang selama ini ia pikul telah menghilang. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Arini berdiri di sana dengan mata sembab, menutup mulutnya sambil berusaha menahan tangis. Alia. Suaranya bergetar. Alia menoleh perlahan, lalu menggeleng lemah. Dia pergi. Arini? Arini meneteskan air mata dan segera berlari mendekat. Ia menggenggam pundak Alia, berusaha menguatkan wanita itu meskipun dirinya sendiri juga hancur. Alia,
Kita harus memberitahu dokter. Alia tidak menjawab. Ia hanya terus menatap wajah Rendra, seakan menolak kenyataan bahwa pria itu benar-benar telah tiada. Alia, ayo. Arini menggenggam tangannya pelan. Alia mengangguk lemah, lalu dengan berat hati, ia melepaskan genggamannya dari tangan Rendra yang kini tak lagi menggenggam balik. Hari itu, langit mendung, seakan turut berduka atas kepergian Rendra. Pemakaman berlangsung hikmat, dihadiri oleh orang-orang yang mengenalnya, beberapa kolega bisnis, kerabat jauh, dan para pegawai rumahnya yang sudah lama mengabdi. Alia berdiri di dekat pusara, tubuhnya gemetar saat tanah mulai menutupi peti Rendra. Hatinya terasa kosong, seolah bagian dari dirinya ikut dikubur bersama pria itu. Alia. Arini berdiri di sampingnya, memegang bahunya dengan lembut. Namun, Alia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap tanah merah di hadapannya, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Saat prosesi selesai dan para pelayat mulai pergi satu persatu, Alia tetap berdiri di sana. Ia berjongkok perlahan, menyentuhkan tangannya ke tanah yang masih basah. Kau bilang akan mencoba bertahan untukku, Rendra? Suaranya bergetar. Tapi kenapa kau pergi begitu cepat? Angin berhembus pelan, menyapu helaian rambutnya yang tergerai. Alia memejamkan mata, membiarkan air matanya jatuh. Aku mencintaimu, bisiknya lirih. Dan aku akan selalu mencintaimu, bahkan setelah kau pergi. Seolah menjawab kesedihannya, angin kembali berhembus lembut, membelai wajahnya. Dan untuk pertama kalinya sejak Rendra pergi, Alia tersenyum di antara air matanya. Ia tahu, cinta mereka tidak berakhir di sini. Rendra mungkin telah pergi dari dunia ini, tetapi cintanya akan selalu hidup dalam hatinya. Selamanya. Beberapa minggu setelah kepergian Rendra, rumah megah yang dulu terasa seperti penjara kini menjadi tempat yang penuh kenangan. Setiap sudutnya menyimpan jejak pria itu. Suara langkahnya di koridor, bau parfum yang masih tercium samar di kamarnya, dan kehangatan yang dulu ia berikan tanpa banyak kata. Alia duduk di ruang kerja Rendra, menatap amplop coklat yang baru saja diberikan oleh pengacara keluarga. Di dalamnya ada surat wasiat Rendra, yang telah disiapkan jauh sebelum ia pergi. Tangannya gemetar saat membuka lembaran itu. Untuk Alia. Jika kau membaca ini, itu berarti aku telah pergi. Aku tahu aku bukan pria yang mudah dicintai, tapi sejak kehadiranmu dalam hidupku, aku belajar merasakan sesuatu yang dulu kupikir telah mati, harapan. Kau datang sebagai cahaya di tengah kegelapanku, dan untuk itu, aku berterima kasih. Aku telah menyiapkan semuanya untukmu. Rumah ini, aset-aset yang kumiliki, dan segala yang kau butuhkan untuk hidup dengan layak. Tapi lebih dari itu, aku ingin kau hidup dengan bahagia, Alia. Aku ingin kau melanjutkan hidup, menemukan kebahagiaan yang pantas kau dapatkan. Jangan terjebak dalam kenangan tentangku, karena aku akan selalu ada di hatimu, di setiap langkah yang kau ambil. Cintaku untukmu tidak berakhir di sini, Rendra. Alia menutup mulutnya, menahan isakan yang tak terbendung. Arini, yang berdiri di sampingnya, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Rendra benar-benar mencintaimu, Alia? Alia mengangguk, menggenggam surat itu erat-erat di dadanya. Aku tahu. Suaranya parau. Beberapa hari kemudian, Alia mengambil keputusan besar. Ia tidak bisa terus terjebak dalam kesedihan. Rendra menginginkan kebahagiaannya, dan ia harus menghormati itu. Apa kau yakin ingin meninggalkan rumah ini? Tanya Arini ragu saat Alia mulai mengemasi barang-barangnya. Alia tersenyum kecil. Aku tidak benar-benar meninggalkannya. Aku hanya ingin mencari tujuan baru. Rumah ini akan selalu menjadi bagian dari hidupku, tapi aku harus melangkah ke depan. Arini mengangguk, memahami keputusan itu. Aku akan selalu bersamamu, kemanapun kau pergi. Alia menatap sahabatnya dengan haru. Terima kasih, Arini. Aku tidak akan bisa melewati semua ini tanpa dukunganmu. Dengan tekad yang baru, Alia meninggalkan rumah itu, bukan untuk melupakan, tapi untuk membawa kenangan tentang Rendra ke dalam hidup yang lebih berarti. Ia kini tahu, cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang diimpikan. Terkadang, ia hadir dalam cara yang tak terduga, mengajarkan makna pengorbanan, ketulusan, dan keabadian.
Dan cinta Rendra akan selalu hidup di hatinya, selamanya. Langit sore berwarna jingga keemasan ketika Alia berdiri di depan sebuah bangunan sederhana namun penuh makna. Sebuah papan nama terpajang di depan pintu masuk, Yayasan Harapan Rendra. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan dadanya yang terasa sesak oleh emosi. Ini adalah impiannya, sebuah tempat yang ia bangun untuk mengenang Rendra, sebagai bentuk cinta yang tidak akan pernah pudar. Di dalam, anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan berkumpul, tersenyum bahagia saat menerima bantuan. Alia melihat mereka dengan mata berkaca-kaca. Ini adalah awal baru, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan. Arini menghampirinya dengan senyum lembut. Kau berhasil, Alia. Rendra pasti bangga melihat ini. Alia mengangguk, menatap langit yang mulai gelap. Aku ingin mengenangnya dengan cara yang lebih baik, bukan hanya dalam kesedihan, tapi dengan sesuatu yang nyata. Malam itu, Alia kembali ke rumah dan duduk di balkon, menatap bintang-bintang di langit. Angin berhembus lembut, seolah membawa bisikan kenangan dari masa lalu. Ia mengeluarkan surat terakhir dari Rendra, membacanya sekali lagi. Setiap kata terasa begitu hidup, seakan pria itu masih di sisinya. Aku merindukanmu, Rendra, bisiknya pelan. Tapi aku akan menjalani hidup ini dengan cara yang kau inginkan. Aku akan bahagia, untukmu. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang, membuat helaian rambutnya menari di udara. Ia tersenyum tipis, merasa seakan ada kehadiran Rendra yang menyentuhnya dalam keheningan. Alia menutup matanya, membiarkan air mata terakhir jatuh, bukan lagi karena kesedihan, tapi karena rasa syukur. Cinta sejati tidak selalu datang dengan cara yang mudah, tetapi ia akan selalu hidup dalam hati mereka yang tulus.